Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmi, NIM 24002068, Departemen Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan mata kuliah Komunikasi Organisasi. Baiklah, di sini saya Rahmi akan menjelaskan tentang komunikasi internal dalam organisasi. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu fungsi-fungsi pesan dalam sebuah organisasi. Kita mengetahui bahwa komunikasi itu adalah pesan-pesan atau ide atau informasi dari seorang komunikator kepada seorang komunikan. Pesan di sini tidak hanya sebagai ide, tidak hanya sebagai informasi, tapi dalam konteks organisasi, dalam konteks formal, pesan juga bicara soal tugas dan soal kewajiban. Menurut para ahli, ada 4 menurut para ahli, yaitu menurut Kan Engkai. Menurut Kan Engkai ada 4 fungsi pesan. Yang pertama yaitu pesan sebagai terkait dengan produksi. Yang kedua sebagai pemeliharaan. Yang ketiga sebagai penerimaan. Dan yang keempat sebagai pengelolaan organisasian. Yang kedua yaitu menurut pendapat Reddy. Menurut pendapat Reddy, fungsi pesan yaitu 1. Untuk pelaksanaan tugas. Maksudnya adalah untuk pelaksanaan tugas dari seseorang ke seseorang, bagian per bagian yang ada di sebuah lembaga atau organisasi. Dan yang kedua yaitu untuk pemeliharaan, dan yang ketiga adalah untuk kemanusiaan. Yang menurut para ahli yang ketiga yaitu menurut Thayer. Menurut Thayer ada 5 fungsi pesan dalam organisasi. Yang pertama yaitu untuk memberikan informasi. Yang kedua yaitu untuk membujuk. Yang ketiga untuk memberikan perintah. Dan yang keempat yaitu memberikan instruksi. Dan yang kelima menginteraksikan organisasi. Yang keempat yaitu menurut Greenhout. Menurut Greenhout ada 4 fungsi pesan, yaitu 1. Mengatur segala sesuatu. Yang kedua adalah untuk melakukan pembaharuan. Yang ketiga adalah untuk integritas. Dan yang keempat adalah memberikan informasi sekaligus instruksi. Dari 4 menurut para ahli fungsi pesan-pesan tersebut dapat kita ambil secara umumnya, yaitu yang pertama fungsi pesan sebagai tugas. Namanya pesan tugas berarti pesan-pesan berfungsi untuk tugas. Yang kedua yaitu fungsi pesan sebagai pemeliharaan. Fungsi pesan dalam sebagai pemeliharaan ini adalah tentu saja berkenaan dengan kebijakan atau aturan lain dari organisasi. Yang ketiga yaitu fungsi pesan berkaitan dengan kemanusiaan. Arti fungsi kemanusiaan langsung diarahkan kepada orang-orang yang memang ada di dalam sebuah lembaga atau organisasi. Yang keempat yaitu fungsi pembaharuan. Fungsi ini menjadikan organisasi akhirnya dapat menyesuaikan diri dengan berbagai pembaharuan, dengan berbagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Dari beberapa fungsi-fungsi tersebut, jadi melalui pesan ini ternyata fungsi yang paling kuat adalah
fungsi pembaharuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk arus pesan atau jaringan pesan. Ada 3 bentuk utama arus pesan atau jaringan pesan dalam komunikasi formal, yaitu pertama adalah komunikasi ke bawah. Maksud dari komunikasi ke bawah ini adalah menunjukkan arus pesan yang mengalirnya dari pimpinan atas kepada karyawan bawah atau orang-orang yang berada di bawah pimpinan tersebut. Yang kedua yaitu komunikasi ke atas, yaitu pesan yang mengalir dari bawahan, dari karyawan kepada atasan atau pimpinan, atau dari tingkat level yang lebih rendah kepada tingkat level yang lebih tinggi. Tujuan ini adalah untuk memberikan instruksi, balikan atau perintah, balikan atas kebijakan, dalam memberikan saran, pertanyaan, makna, atau lainnya. Yang ketiga yaitu komunikasi. Fungsi dari komunikasi ke atas ini adalah balikan dari pimpinan yang memberikan petunjuk tentang keberhasilan suatu pesan yang disampaikan kepada bawahan dan dapat memberikan stimulus kepada seluruh orang yang ada yang menjadi bawahan atau karyawan atau pegawai untuk berpartisipasi dalam merumuskan pelaksanaan kebijakan bagi departemen, bagi lembaga, atau bagi organisasi secara keseluruhan. Apa yang harus disampaikan komunikasi tersebut? Yang harus dikomunikasikan kebanyakan hasil analisis penelitian mengenai komunikasi ke atas ini adalah mengatakan bahwa supervisor dan pimpinan haruslah mendapatkan informasi dari bawahannya mengenai banyak hal, karena fungsi utama dari komunikasi ini adalah mendapatkan data, fakta, keinginan, harapan yang ada dari bawahan. Yang program komunikasi ke atas ini biasanya memerlukan pengambilan tindakan-tindakan atau berespon terhadap masalah. Jadi memang ada tindakan dan atau respon yang jelas. Yang ketiga yaitu komunikasi horizontal. Horizontal ini berarti sama atau satu level. Berarti pesan-pesan yang disampaikan yaitu oleh orang-orang yang memiliki tingkatan otoritasnya yang ada di dalam organisasi ini relatif sama. Misalnya karyawan dengan karyawan, pimpinan dengan pimpinan, atasan dengan atasan. Pesan ini biasanya berhubungan dengan tugas-tugas. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.